Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 181 sepertinya. Dion segera mengenali nama-nama itu. Grand Elder Croak sebenarnya adalah Grand Elder Akademi Acachia, sementara Grand Elder Cormit memenuhi peran yang sama untuk Akademi Matilde. Sepertinya mereka juga menentang pekerjaan sekunder. Dia tidak terlalu peduli dengan ketenarannya, tapi akan lebih mudah untuk mengayunkan sub keluarga ke sisinya. Petugas cantik itu melanjutkan, jadi, hampir semua tetua sibuk dengan tontonan itu. Jika para ketua ada di sana, mengapa mereka tidak mengambil kesempatan untuk bergabung juga kan? Sayangnya, dia tersenyum pahit, ini menyisakan semua dari pekerjaan hari ini kepada kami para pejabat berpangkat lebih rendah. Dan jelas berarti tidak ada seorang pun yang mengawasi ujian tingkat master. Mereka semua malah berebut siapa yang mendapat hak pertama pada pria misterius dengan aurora bawaan ini. Dion mengangguk, apa yang harus saya lakukan untuk berpartisipasi dalam tontonan ini? Pertanyaan ini setidaknya lebih masuk akal dibandingkan pertanyaan sebelumnya, sehingga petugas menjawab dengan gembira. Kamu hanya perlu berada di level umum 1, setelah mendapatkan lencana dari kami, untuk bertarung bersama kami. Hanya itu yang perlu Dion dengar. Cincinnya berkilat, dan buah berwarna merah darah berukuran sekitar setengah telapak tangannya muncul di tangannya. Ini, petugas itu menggigil. Meskipun dia mengatakan satu buah biasa sudah cukup untuk ujian tingkat umum pertama, banyak yang tidak mau melepaskan buah niat untuk hal seperti itu, apalagi buah niat tipe iblis. Dion tidak peduli, tapi tidak semua hasil niat dibuat sama. Dia belum pernah memakan buah yang dimaksud karena ingatan tuannya mengatakan kepadanya bahwa buah itu mungkin menghambat potensi masa depan. Tapi, jika jus mereka diproses bersama dengan buah-buahan jenis iblis lainnya dan disalurkan ke dalam tubuhnya, itu bagus untuk mengintegrasikan lebih banyak kilin iblis dan darah esensi bijak iblis. Petugas itu mengambil buah itu di tangannya, perlahan dan lembut. Menempatkan buah itu ke dalam kotak pengawetan yang sudah jadi, dia mencatat pembayaran Dion dan menunjuk ke salah satu pintu. Disitulah tes level umum hingga level 3 berlangsung. Kamu bisa masuk ke sana. Mungkin kamu memerlukan waktu hampir 1 hari untuk menyelesaikan uji coba yang diperlukan, tapi kompetisi antar guild akan berlanjut setidaknya selama 3 hari lagi, jadi ambillah waktumu. Setelah kamu menyelesaikannya, pengawas akan memberimu lencana. Setelah itu, petugas itu menunjuk ke pintu lain, kamu bisa menuju ke lapangan kompetisi untuk berpartisipasi jika kamu mau. Petugas itu tersenyum lembut, saya harap saya bisa membantu, semoga berhasil. Dion mengangguk, masih tidak menunjukkan gejolak emosinya. Petugas itu hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Dion dengan malas berjalan ke pintu pertama yang dia tunjuk. Tiba-tiba salah satu temannya menyodok sisi tubuhnya, dia terkikik ringan. Hentikan, kamu tahu aku geli. Petugas cantik lainnya dengan rambut pirang tersenyum pada temannya, dia tampan, apakah menurutmu dia akan menjadi master formasi yang baik? Dia paling banyak berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun dia tidak berbakat seperti Erlan dan Lufon, tetap saja luar biasa bahwa dia siap untuk ujian tingkat umum pertama di usia yang begitu muda. Mungkin salah satu dari kita bisa mengurungnya lebih awal. Petugas yang menasihati Dion mencubit pantat temannya, dengarkan kamu. Kamu setidaknya 5 tahun lebih tua darinya, dan kamu sudah memandangnya seperti seorang suami? Petugas berambut pirang itu menyeringai lebar. 5 tahun mungkin berarti sesuatu saat ini, tapi bagaimana jika kita berdua berusia ratusan tahun? Kalau begitu, apa bedanya? Petugas berambut coklat itu memutar matanya. Perampok buayan, kau orang yang suka bicara. Aku bisa mencium bau hormonmu dari sini. Kedua wanita itu terkikik satu sama lain. Saat petugas berambut coklat hendak memanggil pelanggan berikutnya, dia membeku. Petugas berambut pirang itu memandang temannya dengan aneh. Apa yang salah? Petugas berambut coklat itu terdengar menelan ludah. Katakan, menurutmu sudah berapa lama sejak dia pergi? Petugas berambut pirang itu tersenyum nakal. Sudah merindukannya, tidak lebih dari setengah menit hingga 1 menit, saya pikir Anda harus melihatnya meski temannya diejek, petugas berambut coklat itu tidak tersadar dari lamunannya. Menurutmu berapa lama dia berjalan ke pintu? Hal ini membuat petugas berambut pirang itu mengangkat alisnya. Apa yang kamu? Tiba-tiba, petugas berambut pirang itu melihat persis apa yang dilihat temannya. Di bawah tatapan heran para petugas dan pengawas ujian, Dion dengan santai berjalan keluar dari ruang ujian setenang saat dia masuk. Dia tidak mengeluarkan setitik pun keringat di dahinya. Tidak ada satupun kerutan di kemeja putih bersihnya. Tidak ada sedikit pun goresan pada kulit lembutnya yang kecoklatan. Tiba-tiba, sebuah kapak terbang dari dalam ruangan tempat Dion hendak keluar. Semua orang membeku. Para pelayan berteriak, hati-hati. Petugas berambut coklat itu hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika kapak bebas dari susunan pembunuh yang rusak terbang menuju kepala Dion. Terlepas dari semua keributan itu, Dion sepertinya tidak menyadarinya. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat barisan pertahanan yang megah muncul di belakangnya. Bang, susunan Dion bahkan tidak bergetar.
Kapak itu digiling menjadi debu seolah-olah susunan Dion diremehkan karena telah disentuh oleh ciptaan yang lebih rendah seperti itu. Petugas berambut coklat itu menutup mulutnya karena terkejut ketika semua orang menyaksikan Dion mengulurkan tangannya ke arah pengawas ruangan. "Tolong lencananya," katanya lemah. Pengawas itu tersadar dari pingsannya, mengusap keringat dan rambut coklatnya dengan tangan, menatap Dion dengan kaget. Ini dia, pengawas itu menyerahkan Dion lencana setengah lingkaran berlapis perunggu dengan angka Romawi, I, di atasnya. Dion menganggukkan kepalanya. "Kamu harus menangani susunan yang rusak itu. Tidak semua orang akan selamat dari itu." Tidak menunggu jawaban pengawas, Dion dengan malas berjalan ke pintu kedua yang ditunjukkan petugas. Dia berjalan masuk seolah-olah dia tidak menyadari menara yang tadinya ramai menjadi sangat sunyi, seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya ke punggungnya. Klik. Pintu ditutup dengan suara lembut saat Dion menghilang. Petugas berambut coklat itu menarik napas dalam-dalam. Dialah yang memiliki aurora bawaan. Butuh beberapa saat sebelum semua orang di menara terkejut. Tampaknya seorang jenius telah datang ke guild mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 182 Arena. Dion terus maju menyusuri koridor yang panjang dan gelap. Namun, pada akhirnya, dia bisa melihat dengan jelas cahaya yang menyilaukan. Segera, dia mencapai cahaya itu, melangkah keluar dan masuk ke wilayah atas yang tampak seperti Coliseum lainnya. Mengapa dunia persilatan begitu tergila-gila dengan Roma kuno? Dion tidak tahu, tapi dia merasakan amarahnya mendidih karena lingkungan yang akrab dengannya. Dia hanya bisa berusaha dan mengatur dirinya sebaik mungkin. Stadionnya sendiri lebih kecil dari skala biasanya, hanya berdiameter sekitar 200 meter. Hal ini hanya memungkinkan adanya 5 tingkat kursi, yang menarik perhatian orang terhadap kedatangan Dion. Tapi, begitu mereka menyadari lencana level umum pertama di tangannya, beberapa orang mengangguk dan memalingkan muka. Cukup mengesankan bagi pemuda seperti itu untuk berhasil menjadi master formasi, jadi dia tidak dipandang remeh. Namun, tidak semua orang acuh terhadap kedatangan Dion. Mata Grand Elder Croak dan Cormit langsung bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tidak menyangka Dion akan muncul di sini, apalagi kompetisi sudah berlangsung beberapa hari. Para tetua sendiri duduk di bagian eksklusif dalam posisi tinggi seperti biasanya. Hampir seluruh bagian kursinya dipotong dan digeser ke atas. Namun, Dion tidak terlalu memedulikan mereka meskipun menurutnya menarik bahwa Penatua Flyleaf juga ada di sana. Sebaliknya, dia memfokuskan pandangannya ke arena tengah. Di sana, terlihat duo familiar. Erlan dan Lufon berdiri berdampingan, mengatasi serangkaian masalah bersama-sama sementara dua jenius serikat alkimia yang tidak dikenal melakukan hal yang sama. Ya, mereka tidak diketahui oleh Dion. Bagi semua orang, mereka adalah saudara kembar jenius dari Guild Alkimia, Tamara dan Verona. Setelah mengamati situasi beberapa saat, Dion segera memahami apa yang sedang terjadi. Dalam kompetisi antar guild, seringkali sulit menemukan perbandingan yang akurat karena kedua profesi tersebut memang berbeda. Faktanya, Dion menganggap fakta bahwa kompetisi ini diadakan sangatlah konyol. Arai alchemy dinamai demikian karena suatu alasan, itu dimaksudkan sebagai entitas tunggal. Hanya dengan begitu Anda akan memperoleh hasil terbaik. Namun, orang-orang ini tidak hanya bersikeras bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, mereka bahkan berlomba untuk menguji teori mereka. Pada akhirnya, banyak kompetisi yang berpusat pada pengendalian aurora dan teori, bukan penerapannya. Misalnya, alkimia menggunakan jiwa sebagai sumber kekuatan untuk memproyeksikan api dari aurora. Kemudian pengendalian yang rumit dan halus dapat diambil sehubungan dengan nyala api itu untuk membentuk pil, ramuan, del. Namun, teori susunan menggunakan konsep yang sama, namun memproyeksikan zat aurora yang sama yang menghasilkan api aurora, ke dalam garis-garis susunan. Keduanya membutuhkan pengendalian tingkat tinggi, hanya saja bentuk mediumnya, garis versus api, sedikit berbeda. Selain uji coba kontrol dan teori, ada juga tugas lain yang harus diselesaikan. Misalnya pertarungan melawan lawan yang sama kuatnya. Akankah alkimia lebih bermanfaat, atau apakah arai akan lebih berguna? Pada pandangan pertama, jawabannya adalah arai, tapi belum tentu demikian. Api aurora pandai memanipulasi energi, seperti yang telah Dion buktikan berkali-kali dengan teknik budidaya gandanya. Menggunakan api aurora untuk melumpuhkan lawan sangat mungkin dilakukan. Anda dapat memblokir meridian, mengubah aliran energi untuk memaksa penyimpangan budidaya, Anda bahkan dapat memanipulasi emosi dengan karakter api Anda tergantung pada kendali Anda. Yang terakhir ini terlihat jelas ketika api aurora Dion memperoleh karakter penyembuhan setelah mempelajari teknik kondensasi pil. Lencana Dion muncul di cincinnya. Dia merasa tidak ingin mewakili salah satu guild sekarang. Dia hanya ingin membuat namanya diketahui, mendapatkan lencana yang sesuai dengan levelnya, menyiapkan awal rencananya, lalu pergi. Karena itu, Dion diam-diam menunggu kesempatan yang tepat, tidak mau duduk. Seiring berjalannya waktu dan rasa jijiknya bertambah.
Dia mendengar diskusi yang penuh semangat memuncak di sekelilingnya. Saya pikir Anda harus melihatnya, putri-putri kepala alkimia Kormit cukup berbakat. Bukan begitu, karakter racun aurora mereka sangat kuat. Lihat betapa mudahnya mereka menghabisi pria malang itu. Kedua gadis itu sebenarnya cukup mungil untuk usia mereka. Mereka tampak seolah-olah berusia paling banyak 16 tahun, tetapi jelas dari diskusi bahwa mereka sudah memasuki tahun ke-19 kehidupan mereka. Mereka masing-masing mengenakan gaun berwarna hijau muda dengan motif ungu sehingga sulit membedakan keduanya. Meskipun demikian, hal ini menjadi lebih mudah dengan rambut coklat pendek Tamara, dan rambut coklat panjang Verona. Putra kepala formasi Kroak, Erlan, juga tidak terlalu buruk. Dia bekerja sama dengan baik dengan Lufon. Tampaknya memiliki orang tua berpangkat tinggi sangat membantumu bergerak di dunia. Berhentilah terdengar menyedihkan, kudengar kepala Kroak jarang membantu Erlan. Uang sakunya bahkan lebih buruk daripada uang sakuku. Tawa lembut memenuhi kelompok itu, Lufon jauh lebih beruntung, subkeluarga Dior cukup kaya. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Lihatlah bagaimana mereka dengan rajin memasang jebakan dengan susunan pembunuh mereka. Lufon bertahan, sementara Erlan meluangkan waktu untuk memasang jebakan yang sempurna. Alkemis tingkat umum ke-7 itu mengalami kesulitan melawan mereka meskipun hanya mereka berada di tingkat penguasaan formasi umum ketiga. Kerumunan itu menghela nafas. Apakah ini benar-benar akan menjadi pertandingan yang lain? Mereka sudah melakukannya selama berhari-hari, kita bahkan belum sempat melihat para ahli tingkat praktisi pergi. Tiba-tiba, Dion muncul dari tempatnya berdiri, muncul di bawah tribun, namun di tepi luar arena. Kerumunan orang dikejutkan hingga kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dion. Tapi, sepertinya begitu dia mengundurkan diri, ronde antara si kembar dan tuan muda guild formasi telah berakhir. Meskipun penonton mulai bosan menonton 4 orang yang sama berkompetisi, dan banyak yang berpikir untuk melakukan apa yang dilakukan Dion, mau tak mau mereka merasa tidak nyaman. Apakah menonton kompetisi antara pakar tingkat umum pertama benar-benar lebih menarik daripada apa yang mereka saksikan selama ini? Dion tampak tidak mempedulikan reaksi penonton. Malah dengan santai memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan menuju arena. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 183 tantangan. Keempat orang jenius itu sepertinya menyadari perubahan kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat sekeliling, sepasang mata mereka tertuju pada Dion. Lufon mengerutkan kening, menurutmu apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan jika kamu telah berhasil lulus ujian tingkat umum pertama, ini masih bukan waktumu untuk mengibas-ngibaskan ekormu di sini. Gadis kembar itu memperhatikan Dion dengan mata hijau berkilauan yang tampak memiliki bintik-bintik ungu di dalamnya. Dion mengabaikan Lufon. Dengan tubuhnya yang ditingkatkan, dia telah dengan jelas mendengar kata-kata yang diucapkan Lufon dan Erlan hari itu, tapi dia tidak peduli. Jika mereka ingin mempermalukan diri mereka sendiri, dia akan memberi mereka panggung terbesar untuk melakukannya. Dion melompat ke arena, sebelum berbalik ke arah para tetua. Sesepuh, Dion menganggukkan kepalanya. Dia sudah kehilangan senyum santainya yang biasanya menyertai sapaannya, tapi meski dia tidak menyukainya. Dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan para tetua saat ini, aku ingin mengusulkan sesuatu yang lebih menarik. Kerumunan itu mengerutkan alis karena kurangnya rasa hormat Dion. Bagi mereka, setidaknya dia bisa memberi sedikit hormat kepada para tetua. Tapi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa bagi Dion, para tetua ini adalah rekan-rekannya? Bukan tuan yang dihormati seperti yang dilihat oleh generasi muda? Apakah penguasaan Dion tidak mendekati mereka? Jadi mengapa dia menundukkan kepalanya? Grand Elder Kormit sepertinya sudah menguasai amarahnya. Setelah Dion menampilkan aurora bawaannya, dia lebih tertarik merekrut Dion daripada menjatuhkannya. Tapi, dia masih menganggap kelakuan Dion terlalu berlebihan. Baginya, yang dilakukan Dion hanyalah membuat susunan level umum pertama yang sangat bagus. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi itu masih merupakan susunan level umum pertama. Lufon mengerutkan kening lebih jauh lagi, apakah kamu pikir kamu sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari manusia biasa? Tunjukkan rasa hormat. Si kembar terkikik, menantikan pertunjukan yang bagus. Mereka mengira Dion tampan, tapi tindakannya memang agak konyol. Erlan tampak bingung. Dia bisa melihat dengan jelas senyuman di wajah ayahnya, jadi baginya jelas ayahnya mengenal Dion. Mungkinkah dia? Erlan tiba-tiba sadar. Tetapi, sebelum dia bisa menghentikan Lufan, penatua Dior berbicara. Ini bukan tempat bagimu untuk berjingkrak sesuai keinginanmu. Kembalilah ke kerumunan dan tontonlah. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagimu. Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu melakukan ini, mungkin kamu akan memahami perbedaannya antara Master Formasi tingkat umum pertama, dan yang berbatasan dengan Master Formasi tingkat keempat. Lufon, didorong oleh dukungan ayahnya, mulai berjalan menuju Dion. Bergeraklah atas kemauanmu sendiri, atau aku akan membuatmu bergerak. Dion tetap datar.
Ketika dia menyadari Grand Elder Croak dan Cormit tidak berencana untuk ikut campur, kekesalannya semakin meningkat. Penguasaan formasi tingkat umum pertama tidak bisa menandingi tingkat keempat. Dion melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang memukul lalat. Dia tidak bisa diminta untuk menangani hal ini. Arai megah seketika muncul di sekitar Lufon. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dari mana asalnya. Tapi, semua orang di sini adalah ahlinya. Jadi, hal berikutnya yang mereka dengar, menghapus semua pikiran tentang Dion menggunakan platformasi dari pikiran mereka. Berbunyi, Dion menggaruk kepalanya dengan gelisah, menyebalkan sekali. Dion menjentikkan jarinya ke sudut susunan yang menyebabkan sepotong terbang ke kejauhan. Tiba-tiba, arena menjadi sunyi senyap. Lufon melihat sekelilingnya, gemetar. Susunan emas. Kerumunan tidak bisa bernapas. Apakah dia baru saja menyebut lonceng surga? Menjengkelkan. Penatua Dior memucat ketika dia melihat putranya tidak dapat meninggalkan barisan. Awalnya, dia ingin mempermalukan Dion karena menyembunyikan tingkat keahliannya, tapi dia menahan lidahnya. Tidak hanya Dion yang jelas 1 tahun lebih muda dari putranya, formasi yang dia gunakan jelas berada pada level umum pertama. Namun, Lufon tidak bisa menghindarinya. Ini adalah kekuatan susunan yang sempurna? Penatua Dior menggelengkan kepalanya, tidak, itu bahkan tidak sempurna, dia sengaja memecahkannya. Sungguh menyia-nyiakan harta surga. Namun, apa yang membuat Penatua Dior tidak dapat menghentikan gemetarnya? Adalah fakta bahwa susunan sempurna telah terjadi secara instan. Tidak mungkin Dion hanya berada di level umum pertama. Saya pikir Anda harus melihatnya. Si kembar berhenti cekikikan. Menatap Dion dengan ekspresi serius. Kamu akan membiarkan kakak perempuanmu mendapatkan yang ini, kan Verona? Verona yang berambut panjang menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kenapa kamu mendapatkannya hanya karena kamu lahir 1 menit lebih awal dariku? Bukankah itu terdengar konyol bagimu? Tamara tertawa. Baiklah, siapapun yang mengalahkannya, tangkap dia. Verona menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Kamu tidak akan mengalahkanku. Si kecil apapun. Verona membelai kecil Tamara dari belakangnya sambil terkikik. Siapa si kecil lagi? Tamara menepis tangannya. Hentikan, dia akan mengatakan sesuatu. Interaksi antara si kembar ini akan menjadi tingkat teratas beberapa menit yang lalu. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa berpaling dari Dion. Seperti yang kubilang, aku ingin mengusulkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Penatua Agung Croak tersenyum. Dan apa itu? Orang tua itu masih memancarkan kekuatan yang tiada habisnya. Dan meskipun dia terkesan dengan penampilan Dion, dia tetap memperlakukannya seperti seorang junior. Dion sepertinya tidak terlalu peduli dengan ini. Saya telah membaca tentang sejarah Elfin, dan dari apa yang saya lihat, meskipun akademi adalah bagian dari hukum yang ditetapkan, Guild tidak. Penatua Agung Croak mengangkat alisnya. Dan apa maksudmu dengan ini? Minatnya terguncang. Maksudku, meskipun subkeluarga dengan mudah dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 7 orang untuk masing-masing guild, ini bukanlah tujuan awal kerajaan Elfin. Artinya, strukturnya adalah tradisi, bukan aturan. Penatua Agung Croak dan Cormit mengangguk. Ini memang benar. Itulah sebabnya ketua guild bisa berubah hanya dengan memenangkan tantangan guild. Kata-kata Dion membuat keheningan total. Apakah anak laki-laki berusia 18 tahun ini berbicara tentang menantang guild? Konsep konyol macam apa itu? Tantangan serikat bahkan bukan konsep Elfin, itu adalah konsep dunia persilatan. Kerajaan Elfin belum pernah menggunakan hal seperti itu. Faktanya, Dion hanya mengetahuinya karena ingatan tuannya. Setelah dia memastikan bahwa kerajaan Elfin tidak memiliki peraturan yang tegas, dan dia tidak akan melanggar hukum Elfin, dia memutuskan bahwa ini akan menjadi langkah pertama dari rencananya. Penatua Agung Croak mengerutkan kening. Kamu memang bisa mengeluarkan tantangan guild, dan kami harus menerimanya agar tidak mengecewakan markas guild. Tapi apakah kamu memahami level yang telah aku capai sebagai ketua guild formasi, hanya menantangku? Tapi semua orang di guild bersedia menghadapimu? Saya pikir Anda salah memahami sesuatu yang Grand Elder Croak. Saya tidak bermaksud untuk menantang guild Anda. Desahan lega menyebar ke seluruh Coliseum. Anak ini sungguh keterlaluan. Tapi, kata-kata Dion selanjutnya menghancurkan semuanya. Saya bermaksud untuk menantang guild Anda dan guild Grand Elder Cormit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 184%. Di bawah keterkejutan dan pengawasan penonton, Dion tidak menunjukkan gejolak emosinya. Alasan dia cukup percaya diri untuk melakukan ini sebenarnya sederhana. Sampah yang dia keluarkan untuk memeriksa apakah guild menjalankan tradisi atau aturan adalah omong kosong. Apakah mereka melakukannya atau tidak, itu tidak relevan. Jika keluarga besar ingin mempermasalahkan dia mengambil alih guild mereka sebagai manusia, mereka akan menemukan masalah. Bahkan jika mereka tidak menetapkan aturan, mereka akan melakukannya. Meskipun biasanya mereka tidak peduli, mereka akan peduli.
Keluarga besar yang dibenci Dion baru saja memusnahkan panti asuhan hanya karena dia. Dan meskipun Dion tidak bisa memastikan dengan pasti keluarga mana yang ada saat ini, dia punya beberapa tebakan yang sangat mudah. Dengan kata lain, jika mereka bersedia melakukan apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak dan seorang wanita tua yang manis, hanya untuk mencoba menyakiti Dion. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan jika dia mengambil alih dua, atau bahkan ketiganya, yang paling penting bagi mereka, bisnis? Jadi, Dion tidak menggunakan sesuatu yang remeh seperti aturan dan regulasi Elvin untuk memutuskan tindakannya. Apa yang dia gunakan adalah markas guild yang baru saja disebutkan oleh Grand Elder Croak. Sebelum datang ke kerajaan Elvin, Dion tidak memiliki kesan nyata tentang markas besar tersebut. Dia hanya samar-samar mengetahui bahwa jika ada sistem pemeringkatan yang ditetapkan untuk sesuatu, dan ada beberapa instalasi di seluruh benua dan bahkan di seluruh alam semesta, maka seseorang pasti memimpinnya. Dan, jika ada yang memimpinnya, maka ada aturan dan ketentuannya sendiri yang harus dipatuhi oleh orang yang menggunakan jasanya. Itu adalah pengurangan yang sederhana. Sesuatu yang tidak perlu dia habiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Sederhananya, jika Dion menggunakan aturan yang ditetapkan oleh markas besar guild untuk mengambil alih guild kerajaan Elvin, perasaan mereka tentang hal itu tidak relevan. Kecuali jika mereka merasa bahwa mereka dapat melakukannya tanpa markas besar guild, yang, dari ingatan Tuan Dion, akan sangat bodoh untuk dikatakan. Markas besarnya adalah aliansi antara semua klan dewa di alam semesta tertentu. Setelah kehancuran sekte rusa surgawi, tidak ada lagi ahli terkemuka dalam segala hal yang berhubungan dengan Aurora. Dengan demikian, tanggung jawab dibagi di antara para ahli yang tertarik dari berbagai klan dewa. Yang cukup menarik, hal ini biasanya juga terjadi di alam semesta lain. Karena zaman telah berubah, susunan alkimia tidak bisa lagi menjadi satu-satunya keahlian sebuah klan. Atau, lebih tepatnya, menjadi satu-satunya keahlian dari klan yang kuat. Ini karena, untuk alasan yang masih tidak dapat dijelaskan, susunan alkimia dipandang rendah dan ditekan. Dion secara intuitif mengetahui bahwa ada konspirasi besar di balik ini. Arai alkimia terlalu penting untuk dipisahkan begitu saja. Tapi, Dion tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa bersyukur karena dia tiba di Akademi Fokus, bertemu dengan Paman Ail yang fanatik dan bertemu dengan puing-puing klan yang berspesialisasi di dalamnya. Kalau tidak, mungkin dia juga akan mengikuti cara berpikir para ahli ini. Tapi, Dion tahu ini adalah pertarungan untuk hari lain. Agar filosofi yang rusak bisa meresap ke begitu banyak alam semesta seperti ini, pasti ada kekuatan besar di baliknya. Dan karena dia membutuhkan bantuan dari masing-masing markas guild untuk saat ini, dia untuk sementara akan mengabulkan keinginan mereka. Meskipun mereka mungkin merasa aneh bahwa seorang anak berusia 18 tahun tiba-tiba mengambil alih begitu banyak cabang mereka, Dion bertaruh seperti yang dilakukan para tetua agung sekarang. Mereka lebih memilih bertarung untuknya, daripada melawannya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya pemegang aurora bawaan di alam semesta ini. Dan jika mereka menginginkan bantuannya untuk kompetisi mendatang, Dion tahu mereka tidak akan menyakitinya. Apalagi yang diinginkan oleh para ahli pekerjaan sekunder yang bergantung pada aurora selain meningkatkan persentase kebangkitan mereka? Dan bagaimana lagi mereka dapat melakukan hal tersebut selain untuk mendapatkan sumber daya? Dan bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan sumber daya jika bukan dengan mendapatkan kuota yang lebih besar dengan memenangkan kompetisi semacam ini? Semakin besar persaingannya, semakin baik penempatannya, semakin baik pula imbalannya. Bagi markas besar alam semesta ini, Dion adalah harapan mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan dia akan mengambil keuntungan penuh. Grand Elder Croak terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara. Saya pikir Anda harus melihatnya sepertinya kamu tahu nilai dirimu, katanya penuh arti, tapi kamu masih terlalu dini untuk bermain-main dengan kami. Grand Elder Croak mulai memancarkan aura putih yang menyilaukan, dahinya bersinar dengan nyala api putih yang nyata. Penonton kaget, 41%? Grand Elder Cormit membeku, sepertinya kamu telah bersembunyi cukup banyak dariku, Ledakan, aura Grand Elder Cormit sama sekali tidak hilang. Lingkungan sekitar merasakan nafas kolektif keluar. Sepertinya kedua kepala itu tidak berniat membiarkan anak kecil menginjak-injak mereka. Mereka bahkan telah mendaki 40% daerah aliran sungai. Bagi orang awam, hal ini mungkin terlihat sepele. Mengapa Anda membanggakan kondisi kebangkitan hanya 41% padahal ada seseorang di depan Anda yang sudah lama mencapai 100%? Tapi, pakar guild ini berbeda. Mereka tahu betul betapa pentingnya 40% batas air ketika seorang ahli memiliki jiwa sekuat Cormit dan Croak. Dion mungkin memiliki akses ke 100% jiwanya, tetapi apakah itu benar-benar lebih baik daripada 41% jiwa orang suci? Namun Dion tampaknya tidak terlalu peduli dengan semua ini. Apakah jiwa mereka lebih kuat darinya adalah satu hal. Tapi, apakah mereka bisa menggunakan kekuatan itu semudah Dion atau tidak adalah hal lain.
Dion belum pernah sekalipun menghadapi kemacetan saat berlatih arai alchemy. Biasanya jika jiwanya cukup kuat untuk membuat sebuah arai, dan dia meluangkan waktu untuk mempelajarinya, dia akan melampaui level itu. Namun, hal yang sama tidak berlaku pada orang lain. Akses 41% ke jiwa tingkat suci jelas lebih kuat daripada jiwa tahap esensi bawah Dion, tapi apakah itu berarti mereka dapat menggunakan aurora mereka secara efektif di tingkat master? Faktanya, hanya karena pengembangan energi mereka mencapai tingkat suci, itu tidak berarti bahwa jiwa mereka telah melampaui tahap esensi dan menjadi jiwa suci sejati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 185 tidak relevan. Dion tetap teguh, tidak perlu mencoba dan mengintimidasi saya. Saya tahu betul bahwa pengembangan energi Anda sudah memasuki tahap suci. Dan mungkin Anda bahkan tidak jauh dari panggung surgawi. Tapi, saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa jiwa Anda berdua masih dalam tahap esens. Dan sekarang, Anda hanya memiliki akses ke 41%. Bagimu, itu lebih dari cukup untuk mengalahkanku. Tapi, apakah asumsi Anda benar? Penatua Dior mengerutkan kening. Apakah Anda mencoba menyeratkan bahwa jiwa Anda lebih kuat daripada 41% jiwa tahap esensi tengah yang lebih rendah? Bahkan jika jiwa bawaanmu berada pada tingkat tertinggi, pada tahap puncak fondasi. Dan kamu mulai berkultivasi dengan teknik jiwa tingkat surga puncak, kamu paling banyak akan berada pada tahap puncak mekar mengingat usiamu. Tidak ada yang bisa dilebih-lebihkan. Dion menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengajukan pertanyaan. Sejak saya mengeluarkan tantangan ini, saya siap menghadapi konsekuensinya. Bagi Penatua Dior, dia telah menggunakan metrik yang paling berlebihan untuk Dion. Kerajaan Elfin bahkan tidak memiliki seorang jenius dengan jiwa bawaan di tahap puncak foundation saat ini, apalagi manusia yang memilikinya. Dan mereka pastinya tidak memiliki teknik jiwa tingkat surga puncak, paling banyak, mereka memiliki teknik jiwa tingkat surga yang lebih rendah. Diperuntukkan bagi para jenius terbaik dari keluarga besar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jiwa bawaan Dion tidak hanya lebih tinggi dari itu? Dia bahkan memiliki akses ke teknik jiwa dewa tingkat puncak. Penatua Agung Kormit akhirnya berbicara. Kamu menyadari bahwa tantangan guild bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan begitu saja. Kan, jika tidak ada kemungkinan penalti, bukankah guild akan dibanjiri dengan hal ini terus-menerus? Dion mengangguk. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua pedang Grandmaster tingkat rendah muncul. Salah satunya persis seperti katana tradisional Jepang. Namun, pedang lainnya tampak terlalu tebal untuk dijadikan pedang, namun terlalu tipis untuk dijadikan pedang. Ini adalah dua pedang tingkat Grandmaster. Senjata-senjata ini jelas lebih baik daripada yang bisa dihasilkan oleh Guild Pandai Besimu. Dan jika Anda menginginkan senjata tingkat ini, kemungkinan besar Anda harus pergi ke pusat benua manusia atau ke markas sendiri dan membayar harga yang tidak masuk akal. Bukan, saya yakin ini cukup. Satu untuk setiap guild yang aku tantang hari ini. Penatua Agung Kormit membeku. Inilah yang membuat kita tersinggung? Anak normal mana yang bisa mengeluarkan dua senjata Grandmaster? Apakah tunangannya benar-benar Madeline Sapientia? Siapa anak ini? Dion bersedia mengekspos senjata-senjata ini karena alasan itu. Dia ingin mengingatkan para tetua akan kata-katanya hari itu. Madeline sebenarnya adalah tunangannya. Dan kedua, mereka sekarang harus menebak-nebak siapa dia. Apakah keyakinan bahwa Madeline adalah tunangannya atau tidak, tidaklah relevan. Itu hanya kemungkinan bonus tambahan. Efek yang benar-benar diinginkan Dion adalah agar para tetua ini menebak-nebak untuk mengambil tindakan melawannya karena siapa yang mungkin mendukungnya atau tidak. Dengan senyuman yang membeku, Kormit melanjutkan, ini akan cukup. Lebih dari cukup, koreksi Dion, ini juga akan menjadi pembayaran untuk lencana tingkat master saya setelah kita sampai di sini. Penatua Agung Kormit menghela napas. Bukan karena dia orang jahat. Menjadi orang yang dihormati di akademi lebih dari sekedar prestise dan uang. Faktanya, jika itu soal keuntungan, dia akan tetap menggunakan alkimia. Hanya ada sedikit profesi yang memberikan bayaran sebaik itu. Yang dia inginkan hanyalah menarik lebih banyak siswa ke dalam pekerjaan sekunder pilihannya. Namun, seringkali orang-orang yang paling berbakat memilih untuk fokus pada budidaya untuk kampanye. Memiliki seorang jenius seperti Dion, yang bahkan bersedia memimpin guildnya, jelas berbeda. Dia hanya menginginkan yang terbaik untuk kerajaan Elfin. Hanya saja dia mengira keluarga Acachia bukan, apalagi dengan dugaan sejarah kuno mereka. Karena itu, dia mendukung keluarga Sigebri dan Norville. Tapi, itu tidak terjadi secara membabi buta. Jika bukan karena dukungannya, keluarga Grimbold tidak akan pernah mendapatkan posisi kepala sekolah Akademi Matilde. Meskipun dia merasa bahwa Zaltarish, dengan ambisi dan bakatnya, sangat cocok untuk menjadi raja, dia menerima laporan beberapa hari yang lalu yang tidak disukainya. Panti asuhan yang muncul entah dari mana telah dihancurkan. Bayangkan itu, manusia yang mampu membantu kerajaan Anda memperbaiki salah satu masalah paling mendesak hanya karena kebaikan hatinya,
namun karena kemarahan, Anda menghapus kebaikan itu dari muka bumi. Meskipun Grand Elder Cormith tidak menyuruh Zaltarish untuk melakukannya, dan dia bahkan tidak yakin itu adalah Zaltarish, semua tanda membuatnya jelas. Dion tidak hanya mempermalukan siapa yang diketahui oleh Grand Elder Cormith sebagai tunangan Zaltarish, dia bahkan telah mengalahkan Zaltarish di depan banyak orang. Dan terlebih lagi, dia bahkan tidak terus-terusan menyombongkan diri, seolah-olah menyombongkan diri atas kemenangan seperti itu adalah hal yang tidak pantas baginya. Dia malah memilih untuk bangun dan pergi ke panti asuhan yang seharusnya dibuka oleh kerajaan Elfin. Dan sekarang, Grand Elder Cormith dapat melihat perubahan dalam kepribadian Dion. Sebelumnya, Dion bersedia memberinya wajah sebagai seorang penatua. Ketika dia mencoba menekan jiwa Dion, Dion berpura-pura seolah hal itu tidak terjadi. Tapi sekarang, bisakah dia menyalahkan Dion karena bersikap tidak sopan? Cormith memahami dengan jelas fakta bahwa Dion mungkin berasumsi dia terlibat. Karena insiden panti asuhan, Grand Elder Cormith telah memikirkan kembali posisinya dalam banyak hal. Dia sendiri mempunyai banyak anak dan pernah berpartisipasi dalam kampanye seperti orang lain. Jika dia bukan seorang pemimpin kampanye, melainkan seorang prajurit, apa yang akan terjadi seandainya dia meninggal? Apakah istrinya akan dipaksa berkampanye? Akankah anak-anaknya tanpa orang tua? Apakah Zaltarish jenius atau tidak, kini tidak relevan lagi baginya. Menempatkan kerajaan di tangan orang yang tidak waras akan berdampak buruk bagi semua orang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 186 setengah menit. Tiba-tiba Grand Elder Cormith bangkit, perlahan melayang turun ke arena. Semua orang memandangnya dengan heran. Grand Elder Cormith tidak memiliki kewajiban untuk menjadi orang pertama yang menantang Dion. Faktanya, dia bisa saja mengirim setiap ahli di guild ke Dion sebelum dia sendiri memutuskan untuk pergi. Fakta bahwa dia berdiri adalah tanda penghormatan terhadap Dion. Ini bahkan lebih jelas terlihat oleh fakta bahwa Dion baru saja bersikap tidak sopan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, wajah Dion memancarkan emosi yang tidak diketahui. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak dipahami oleh siapapun kecuali dia, Cormith dan beberapa tetua. Saya akan menerima bahwa Anda tidak terlibat saat itu. Ekspresi penghargaan melintas di wajah Grand Elder Cormith saat dia mengangguk, memandang ke arah putri-putrinya. Aku akan menangani ini, orang tuamu tidak akan kalah begitu saja. Tapi ayah, kami ingin pergi, si kembar berbicara bersama dengan gaya yang menggemaskan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mengalahkan Dion sendiri, tetapi penatua Cormith hanya menggelengkan kepalanya. Kalian berdua bukan tandingannya, tidak sekarang, ayo, patuh. Dengan itu, Erlan dan Lufon mengikuti si kembar turun dari panggung. Dalam sekejap, anggota guild tingkat praktisi menghapus semua bukti pertempuran sebelumnya dari arena saat Dion dan Cormith saling menilai. Grand Elder Cormith mengenakan jubah hijau dengan pola ungu yang rumit, yang sangat berbeda dari jubah abu-abu polos guild formasi. Meskipun dia kurang tajam dibandingkan Croak, dia masih memancarkan sedikit tekanan dari seorang ahli sejati. Dia tidak bisa dianggap remeh. Cormith mulai berbicara setelah persiapan selesai, demi kepentingan waktu dan menghormati levelmu, satu-satunya pertarunganmu adalah denganku. Meskipun aku tidak bisa berbicara mewakili guild formasi, aku yakin bajingan tua Croak itu juga setuju. Penatua Agung Croak mengangguk sebagai tanda terima. Meskipun dia dan Cormith berselisih, jika mereka bukan teman baik, penyelenggaraan kompetisi seperti ini tidak akan terjadi dalam skala biasa dan kecil. Jelas terlihat bahwa hubungan mereka sangat dalam, meski ada perbedaan pendapat. Kalau begitu, kami akan membiarkan ini menjadi kompetisi sederhana. Hak atas esensi alkimia. Saya tidak akan meremehkan topiknya. 3 bagian. Teori okulasi. Pengenalan pil. Formasi pil. Kerumunan mulai bergumam. Bahkan teori pencangkokan saja memerlukan pengalaman bertahun-tahun. Memahami tanaman, sifat-sifatnya, dan bagaimana sifat-sifat tersebut berubah sebagai respons terhadap penggabungannya adalah bagian besar dari alkimia. Tetapi itu juga merupakan alasan mengapa banyak orang tidak maju meskipun mampu membentuk pil dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, pengenalan pil, juga sama sulitnya. Hampir mustahil bagi seorang alkemis untuk menghafal resep pil dan persyaratan pembentukan unik dari setiap pil. Terutama ketika seseorang mempertimbangkan berapa banyak pil yang dibuat khusus untuk situasi tertentu. Jadi, kemampuan menganalisis pil hingga ke komponen terpentingnya, dan mendeskripsikannya, adalah bakat lain yang sangat sulit, namun sangat diperlukan. Yang terakhir, pembentukan pil, mungkin yang paling mudah. Namun, ini juga termasuk yang paling penting karena alasan yang jelas. Memenangkan 2 dari 3 akan memberi Anda kemenangan. Karena Anda adalah penantangnya, dan saya telah menetapkan parameter tantangannya, sebaiknya Anda memilih apa yang kami lakukan terlebih dahulu. Apa yang kamu pilih? Di tribun, Penatua Flyleaf duduk di samping Penatua Erunodi dan mengamati segala sesuatu yang terjadi dengan saksama. Mereka berdua adalah bagian dari subkeluarga dalam divisi alkimia, jadi, ini bisa dianggap keahlian mereka.
Karena itu, mereka sangat tertarik dengan kinerja jenius pilihan mereka. Dion mengangguk. Mari kita mulai dengan teori pencangkokan. Tantangan berbasis teori mungkin yang paling mudah bagi Dion. Mengapa? Karena ingatan tuanya. Ini memang curang, tetapi juga tidak pada saat yang bersamaan. Semua kenangan yang tidak terkunci pada susunan alkimia yang ditinggalkan tuannya di benaknya, telah lama Dion cetak sebagai miliknya. Kenangan yang tidak bisa dianggap miliknya adalah kenangan yang belum dia lalui dengan tujuan belajar. Bayangkan kenangan ibu kulit putih ke-25 sebagai buku yang telah dibaca dan dihafal Dion. Dan buku-buku ini, hanyalah hal-hal yang tidak dapat diakses oleh Kormit. Namun, kasus ini bukanlah kasus yang terbuka dan tertutup. Sama seperti pengenalan pil, teori pencangkokan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Tanpa kemampuan menalar, menyimpulkan dan menyimpulkan kejadian yang paling mungkin terjadi pada kombinasi tumbuhan tertentu, pengetahuan tidak akan berarti apa-apa. Karena itu, Tuan Dion hanya meninggalkan tanaman dasar dalam ingatan Dion karena hanya itu yang dia miliki. Ia tidak pernah bersusah payah menghafal tanaman cangkokan karena hanya membuang-buang tenaga. Grand Elder Kormit mengangguk pada jawaban langsung Dion sebelum melihat ke kerumunan. Kami membutuhkan moderator yang tidak memihak untuk memberikan pertanyaan. Saya yakin soal tes dari tes alkimia tingkat master kelima akan cocok di sini. Saya baru berada di level master ketiga, dan Dion belum mengungkapkan level aslinya. Jadi, memilih satu di atas milikku adalah yang paling tepat. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan apapun di level yang lebih tinggi. Jadi meskipun Dion menjadi alkemis tingkat master kelima, hasilnya akan tetap tersegel. Kan, kerumunan itu mengangguk. Meskipun mereka menganggap konyol bahwa pemahaman Dion tentang pencangkokan bisa mencapai tingkat itu, mereka harus mengakui bahwa logika Kormit masuk akal. Bahkan Dion pun tidak keberatan. Menanggapi permintaan Kormit untuk menjadi moderator, Penatua Flyleaf berdiri, berjalan menuju arena. Dengan apa yang tampak seperti sebuah pemikiran, sebuah tabung kaca yang tidak diperhatikan Dion di langit-langit muncul. Di dalamnya, sebuah silinder berisi gulungan melaju ke arah mereka. Pop, jatuh dari jaring kaca, silinder itu jatuh dengan lembut ke tangan Flyleaf. Mengambil gulungan itu dan membuka gulungannya, sebuah susunan putih muncul, perlahan meluas di depan mereka. Segera, susunan itu sudah berdiameter 3 meter sebelum mulai bersinar dengan ganas. Penatua Flyleaf menggumamkan sesuatu sebelum tumpukan kertas mulai berterbangan dan tersusun rapi. Setelah sekitar setengah menit, prosesnya selesai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 187 aliran pemikiran tunggal. Saya akan memilih salah satu dari ini secara acak. Ini akan menjadi daftar tanaman dasar. Tugas Anda adalah menunjukkan secara akurat karakteristik produk akhir perpaduannya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, alkemis tingkat umum diharuskan memahami perpaduan dua tanaman. Namun, ini dinaikkan menjadi sekitar 5 untuk master alkemis tingkat menengah. Jadi, itulah yang akan kita lakukan hari ini. Jika yang pertama menjawab salah, yang kedua mendapat kesempatan. Namun, jika jawaban pertama benar, pertanyaan baru akan dipilih. Dalam hal ini, jika peserta kedua menjawab salah, kemenangan jatuh ke tangan peserta pertama. Dion dan Kormit mengangguk. Ada sesuatu yang aneh dengan adegan yang terjadi di hadapan semua orang. Seseorang berdiri sebagai seorang penatua yang terhormat. Sedangkan yang lainnya tampil sebagai remaja laki-laki cuek yang baru saja bangun dari tempat tidur. Namun, ketajaman di udara jelas berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini ditanggapi dengan serius. Angin akan bertiup melalui halaman-halaman yang telah ditumpuk di arena, menyebabkan seseorang mendarat secara acak di tangan Elder Flyleaf. Melihat ke bawah, dia berbicara, Penatua Kormit yang agung akan menjawab terlebih dahulu. 5 tanaman Anda adalah Devil's Willow, Ice Pike, Fawning Grass, Flaunting Sun, Lake's Purity. Penonton tercengang. Bukankah kombinasi ini hanyalah kematian? Untuk menggabungkan 2 tanaman jenis api dengan 2 tanaman berbahan dasar air dan membiarkan Fawning Grass yang jinak sebagai perantara? Ini tidak masuk akal. Namun Grand Elder Kormit tidak bereaksi seperti ini. Dia malah menutup matanya sambil merenung. Tidak pernah ada batasan waktu yang disepakati, jadi tentu saja tidak ada masalah jika dia meluangkan waktu. Tak lama kemudian, dia mulai berbicara, pencangkokan seperti ini biasanya berfungsi hampir seperti granat. Pengembunan tanaman-tanaman yang berbeda menjadi satu dalam satu ruang hanya membutuhkan sedikit ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan hal-hal menjadi tidak beres. Pohon Willow setan dan karakteristik apinya paling seimbang dengan kemurnian danau. Meskipun Devil's Willow lebih dominan dan Flaunting Sun dan Lake's Purity kurang dominan dan Ice Pike, kombinasi ini tetap yang terbaik. Ini karena dedalu setan bereaksi keras terhadap penindasan, sehingga yang terbaik adalah mengurangi penindasan tersebut bila memungkinkan. Untuk mengimbanginya, Fawning Grass dapat digunakan sebagai obat penenang. Karena sifatnya yang jinak, ia berfungsi dengan baik sebagai pupuk bagi pohon Willow Iblis, sehingga memungkinkannya hidup bahagia.
Karena Ice Pique sudah menjadi tanaman atribut air yang lebih dominan, maka ia dapat meredam Flaunting Sun saja, sehingga menciptakan keseimbangan yang sempurna. Oleh karena itu, urutan terbaik untuk okulasi ini adalah dengan menggabungkan Ice Pique dan Flaunting Sun terlebih dahulu. Ini akan menghasilkan tanaman dengan atribut dingin yang dapat meningkatkan tambahan berikutnya, rumput menjilat. Peningkatan Fawning Grass bukan dalam hal kepatuhannya, melainkan efektivitasnya dalam memanfaatkan kepatuhan ini. Artinya, efek Fawning Grass ditingkatkan karena atribut es memperlambat laju penyerapan Devil's Willow. Menghasilkan okulasi yang tetap dicangkok cukup lama untuk kemudian dapat digunakan. Adapun produk akhirnya akan seperti apa, itu jauh lebih sederhana daripada penjelasan di balik bagaimana produk itu tercipta. Itu racun. Ketika diaplikasikan dengan ramuan penyeimbang yang tepat dalam sebuah pil, dedalu setan perlahan-lahan akan ditingkatkan oleh rumput menjilat, sehingga karakteristik aslinya menjadi lebih kuat. Ingat, Devil's Willow adalah tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah sangat tinggi. Bayangkan jika dampaknya berlipat ganda. Berapa lama seseorang bisa bertahan jika seluruh air di tubuhnya mengering? Darah menjadi lumpur, tidak bisa dipompa. Otak mematikan fungsinya. Konsentrasi garam meningkat, dan organ-organ terkorosi. Inilah efek dari pencangkokan ini. Kerumunan itu mengangguk. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa keluarga Cormit adalah ahli racun. Bahkan si kembar, Tamara dan Verona, juga mencoba seni ini. Jika Grand Elder Cormit mengatakan sesuatu adalah racun, kemungkinan besar itu adalah racun. Penatua Flyleaf mengangguk menyetujui jawaban ini. Inilah yang seharusnya disimpulkan oleh seorang alkemis tingkat master dengan kombinasi tanaman ini. Tapi, saat dia hendak memilih daftar lain untuk Dion, dia dihentikan. Elder Flyleaf, ini memang jawaban yang bagus. Tapi, bolehkah saya bertanya apakah lembar jawaban Anda itu memberikan alternatif jawaban yang lebih lengkap? Flyleaf membeku, menatap Dion dalam-dalam sebelum berbicara. Ya, tapi jawaban ini cukup untuk menerima nilai kelulusan bagi seorang alkemis tingkat master. Jawaban yang kamu bicarakan adalah apa yang diasumsikan oleh seorang Grandmaster setengah langkah. Itu adalah peringkat khusus yang dibuat karena mencapai level Grandmaster sangat sulit. Dion sepertinya tidak terlalu peduli dengan ini. Jadi, menurutku sesuai aturan lomba ini, haruskah aku menjawab dengan tepat, dengan jawaban yang paling benar, aku akan menang, kan? Ya, suara Penatua Flyleaf lemah. Tetapi dia benar-benar menantikan untuk melihat apakah Dion benar. Grand Elder Cormit tidak bereaksi buruk terhadap kata-kata Dion. Sebaliknya, dia menatap Grand Elder Croak dan mengangguk, seolah-olah mereka memutuskan sesuatu. Dion mengeluarkan tangannya dari sakunya, menyatukannya seperti berdoa. Penonton tersentak saat lampu ungu keemasan mulai berkedip di sekelilingnya. Dia benar-benar berada di level master, dan sepertinya dia juga tidak baru mencapainya. Keringat dingin muncul di punggung Erlan dan Lufon. Mereka baru menyadari bahwa mereka sedang menguliahi seorang ahli tingkat master tentang cara kerja formasi. Terlepas dari apakah dia berkultivasi atau tidak, dengan kebajikan sederhana bahwa dia dapat membentuk susunan dengan begitu cepat, mereka bukanlah tandingannya. Mata si kembar berbinar karena sedikit kekecewaan, tetapi sebagian besar kegembiraan saat menyaksikan susunan Dion meluas. Kemudian, sebuah kesadaran tiba-tiba melanda kerumunan. Kenapa dia menggunakan arai dalam kompetisi alkimia? Tiba-tiba, susunan sepanjang 5 kaki menghadap ke bawah, melayang di depan Dion. Suara Dion terdengar samar, alasan teori alkimia dan formasi dulunya merupakan satu aliran pemikiran, adalah karena keduanya saling bermain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 188 Ratu Peri. Susunan sebelum Dion mulai bersinar, saat benda-benda samar mulai muncul secara samar-samar di atasnya. Untuk mencapai tingkat presisi ini hanya sebagai seorang alkemis, Anda harus mencapai level Grandmaster setengah langkah. Namun, menggunakan arai, Anda hanya perlu melangkah ke level master. Kilatan cahaya yang menyilaukan muncul saat 5 tanaman berbeda melayang ringan di udara di atas susunan ungu emas. Mata orang banyak tidak bisa tidak melebar. Penatua Agung Croak menarik napas dalam-dalam. Susunan kreasi. Penggunaan arai kreasi tidak hanya memerlukan pemahaman tentang apa yang Anda buat bahkan hingga level terkecil, tetapi juga merupakan arai yang kompleks di dalam dirinya sendiri. Namun, Dion menggunakan waktu paling lama 10 menit untuk membentuk susunan dan tanaman. Tanaman itu sendiri bukanlah masalah besar karena hanya berada pada tingkat umum. Tapi, membuat tanaman, berapapun levelnya, adalah prestasi yang menggelikan. Yang dilakukan hanyalah menghafal rangkaian DNA yang sangat panjang, menjaga strukturnya, dan bahkan menciptakan lingkungan tanaman yang paling menguntungkan, semuanya dalam satu kesatuan. Dan meskipun dunia persilatan tidak memiliki konsep DNA yang sebenarnya, mereka masih samar-samar memahami gagasan umum di balik konsep tersebut. Namun, fakta bahwa konsep ini tidak jelas bagi mereka adalah alasan mengapa hanya ahli yang jauh melampaui level Grandmaster yang mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Dion. Bahkan untuk pabrik level umum,
Penatua Agung Kroak terkekeh pahit. Bagaimana saya bisa mengalahkannya dalam teori formasi? Betapa konyolnya. Grand Elder Cormit tersenyum ketika dia melihat Dion melanjutkan. Tanaman mulai pecah secara perlahan. Penjelasan Grand Elder Cormit adalah sebuah jawaban, hanya saja bukan yang terbaik. Meskipun kombinasi ini sebenarnya bisa membentuk racun, racun ini adalah produk sampingan dari ketidaksempurnaan kombinasi tersebut. Tak lama kemudian, tanaman-tanaman itu hanya berupa titik-titik cahaya yang mengambang, bercahaya ungu samar. Seperti yang saya katakan, tanpa formasi, alkimia saja hanya dapat menyelesaikan prestasi ini pada tingkat Grandmaster setengah langkah. Ini karena alih-alih menggabungkan tanaman dalam jumlah yang sama, seseorang perlu menyambung pada bagian yang sangat spesifik, menghilangkan tambahan yang tidak diinginkan, dan membentuk urutan baru menggunakan yang asli sebagai bahan penyusun. Penjelasan Grand Elder Cormit melibatkan pemeliharaan karakteristik asli tanaman, namun kombinasi terbaik melibatkan pembentukan sesuatu yang benar-benar baru. Tangan Dion terpisah saat formasi mulai berputar di hadapannya. Perlahan-lahan bertumpuk satu sama lain dan digabungkan menjadi satu susunan besar, partikel berkilau yang tersisa terpisah dalam 5 kelompok. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan. 94% rumput menjilat, 2% dedalu setan, 12% kemurnian danau, 64% matahari yang memamerkan, 23% tombak es. Dion dengan tenang mencatat persentase ciri-ciri setiap tanaman yang akan digunakannya. Banyak yang menganggap rumput fauning sebagai pupuk yang dimuliakan. Tapi itu hanya menjelaskan sebagian kecil dari karakteristiknya. Sebenarnya, adalah peri yang peduli, tidak ingin melihat tanaman menderita. Tangan Dion melambai di udara menuju gumpalan partikel yang bersinar. Tiba-tiba, sebagiannya terbakar habis. Namun, reaksi terhadap hal ini benar-benar di luar dugaan. Samar-samar suara lagu mulai terdengar saat peri mulai muncul di atas kumpulan partikel. Suara cekikikan ringan terdengar saat gumpalan itu mulai berputar-putar di sekitar peri. Itu adalah pemandangan yang sangat menggemaskan. Peri kecil berkulit hijau dengan rambut dan mata biru muda menari bebas di sepanjang sisi barisan Dion, dengan gembira berjalan ke rumpun lainnya saat Dion melambaikan tangannya lagi dan lagi. Setiap gesekan menghilangkan sebagian besar karakteristik tanaman sebelumnya. Jiwa tumbuhan itu terwujud. Grand Elder Kroak tidak bisa lagi duduk. Dia berdiri terlalu keras, melatih matanya untuk melihat apa yang dia saksikan. Peri mencapai gumpalan kemurnian Lake, menangkupkan tangan kecilnya untuk meminta setetes kemurnian. Tetesannya berwarna emas cemerlang, dan meskipun kecil, peri malang itu hampir tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa minum dengan canggung dan menggemaskan. Saat dia selesai, dia menepuk perutnya yang sedikit membuncit dan terkikik. Tawa itu begitu riang dan murni sehingga orang tidak bisa menahan senyum. Peri itu mulai berubah. Kulitnya memucat dari hijau aslinya menjadi emas pucat. Rambutnya berubah menjadi putih mencolok, memanjang hingga menutupi pantat telanjangnya, menyebabkan dia berputar-putar kegirangan. Berjalan ke rumpun matahari yang memamerkan, peri tidak melakukan apapun selain berjemur di bawah cahayanya. Partikel-partikel itu mulai berkumpul perlahan di punggungnya, membentuk sayap 2 kali panjang tubuhnya dalam cahaya putih yang menyilaukan. Mengambang ke Ice Peak, peri itu menggigil dengan menggemaskan, menyelam ke dalam rumpun. Partikel-partikel itu mulai berputar, membentuk gaun anggun dan sedingin es pada peri kecil. Kepribadiannya yang ringan dan lapang menjadi lebih pendiam dan terkendali, tapi senyuman lembut masih terlihat di wajahnya saat sayapnya mengepak ke tujuan akhirnya. Berhenti di depan Devil's Willow, mata biru es sang peri berkilau. Saat itulah suara Dion terdengar samar. Bagi sebagian besar, dedalu iblis keras kepala dan menghalangi. Mengambil terlalu banyak air, membutuhkan terlalu banyak ruang, membutuhkan terlalu banyak usaha. Tapi, bila digunakan dengan benar, bila dikendalikan dengan benar, bukankah itu sikap seorang raja? Rumpun itu terbakar, menyerang peri yang tenang. Kerumunan orang tersentak, namun kekhawatiran mereka tidak berdasar. Perlahan, api yang menyelimuti peri itu mengembun. Warna emas samar menutupi gaun dan sayap peri. Tapi, ciri yang paling mencolok adalah lingkaran cahaya api yang kini melayang di atas kepala peri kecil itu. Akhirnya, susunan Dion menghilang. Lapisan tipis keringat menutupi dahinya. Beralih ke Dion, Ratu Peri tersenyum lembut, menatap penciptanya. Sayapnya terbentang dan cahaya menyilaukan menutupi Coliseum saat dia dengan lembut melayang ke telapak tangan Dion yang terbuka. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Kali ini, Dion tidak tega menghentikan bunyi lonceng. Mereka terdengar berulang kali saat peri itu menatap Dion dari tangannya. Begitu bel ke-99 berbunyi, segalanya menjadi sunyi. Peri itu membungkuk pada Dion, melingkarkan sayapnya di sekelilingnya. Perlahan, cahaya itu mulai meredup. Saat semua orang bisa melihat apa yang terjadi, peri itu sudah pergi. Sebagai gantinya terdapat pil dengan kemurnian mutlak. Di atasnya, lingkaran api berputar, berayun lembut. Dion menarik napas dalam-dalam. Inilah kesempurnaan dari kombinasi pencangkokan ini.
Ratu Peri. Puncak dari tanaman tingkat umum untuk membentuk bahan-bahan yang diperlukan untuk konstitusi tubuh Ratu Peri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 189 undangan. Kerumunan itu terdiam, masing-masing dari mereka gemetar dalam hati. Dion hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk membentuk pil konstitusi tubuh. Meskipun itu bukan tingkatan dewa, tidak diragukan lagi bahwa memiliki konstitusi tubuh lebih baik daripada tidak memilikinya. Terutama jika itu adalah peringkat bumi. Dion sepenuhnya menyadari apa yang baru saja dia tunjukkan. Konstitusi tingkat bumi berada 2 langkah di bawah konstitusi tingkat Tuhan. Namun, hal tersebut hanya terjadi jika konstitusi tingkat dewa terbangun hingga 100%, yang tentunya tidak berlaku bagi sebagian besar orang di alam semesta ini. Faktanya, satu-satunya orang dengan konstitusi tingkat dewa yang telah sepenuhnya terbangun adalah Madeline. Artinya, memiliki konstitusi tingkat bumi tidak hanya berarti Anda akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk membangkitkan konstitusi Anda. Itu juga berarti bahwa jika Anda mengumpulkan cukup banyak untuk membangkitkannya hingga 100%, Anda akan sebanding dengan mereka yang belum sepenuhnya membangkitkan Tuhan mereka. Tingkat konstitusi, setidaknya sampai titik tertentu. Inilah alasan Dion memutuskan untuk mengungkapkan hal ini. Dia pada dasarnya, tanpa materi apapun, mewujudkan konstitusi tingkat bumi dari udara tipis. Ini seperti tindakan dewa. Mengetahui hal ini, apakah ada orang yang berani mengatakan bahwa dia tidak pantas memimpin guild ini? Pil di tangan Dion menyala, menghilang ke dalam cincinnya. Butuh waktu hampir seharian untuk menyelesaikannya, dia tidak merasa ingin membuang waktu lagi untuk hal ini. Ayo lanjutkan, katanya lemah. Kata-kata Dion sepertinya membuat semua orang tersadar. Ini, kata Elder Flyleaf sambil tertawa getir, mengalihkan pandangannya ke Grand Elder Cormit. Namun, dia tidak menemukan apa yang dia harapkan. Sebaliknya, dia menemukan Cormit yang tersenyum perlahan melepas cincin dari jarinya dan menatap ke arah Croak. Grand Elder Croak hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir, melepas cincinnya juga. Ayah, Erlan dan si kembar memandang ayah mereka dengan ekspresi aneh. Apakah mereka benar-benar menyerah begitu saja? Tiba-tiba, 2 cincin melayang di depan Dion. Salah satunya memegang permata hijau ungu, menandakan serikat alkimia. Yang lainnya, memegang permata abu-abu samar, menandakan guild formasi. Saya pikir Anda telah melakukan lebih dari cukup untuk mendapatkan ini. Grand Elder Croak dan Cormit membungkuk dalam-dalam sehingga membuat penonton takjub. Meski Dion terkejut karena keduanya rela menyerah begitu saja, dia tetap mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pendapatnya tentang Cormit telah berubah drastis, dan pendapatnya tentang Croak telah terbentuk dengan baik. Meskipun Dion masih tidak berminat untuk berbasa-basi, dia masih merasa harus mengatakan sesuatu. Kamu tidak harus tunduk padaku, kamu juga tidak harus memperlakukanku sebagai apapun selain junior. Saya yakin Anda sadar bahwa saya melakukan tindakan ini hanya untuk menambah lapisan perlindungan bagi diri saya sendiri selama saya tetap di sini. Namun, itu tidak berarti aku tidak akan mengutamakan guildmu. Jika Anda mendukung saya dengan benar, keuntungan Anda tidak hanya akan meningkat secara eksponensial. Pengetahuan Anda juga akan meningkat. Dengan saya di sini, Guild Elfin akan mulai menyaingi hal terbesar yang ditawarkan planet ini dan bahkan alam semesta ini. Tiba-tiba, Dion memikirkan sesuatu. Dengan sekejap, pil Ratu Peri muncul di tangannya lagi saat dia menyerahkannya kepada Grand Elder Cormit. Sebagai tanda itikat baik, Anda bisa membawa ini untuk dilelang. Untuk saat ini, saya akan menggunakan nama samaran, yang juga akan saya gunakan untuk kampanye. Mulai sekarang, panggil aku Demon Sage. Grand Elder Cormit mengangguk, menempatkan pil Dion ke dalam kotak pengawetan untuk dilelang nanti. Dia hanya bisa membayangkan berapa harga pil ini. Batu suci bahkan mungkin tidak cukup. Mungkin hanya batu dao yang cocok, bahkan kerajaan Elfin hanya memiliki beberapa ribu batu ini. Dion pada dasarnya secara eksponensial meningkatkan keuntungan bukan hanya guild, tetapi seluruh kerajaan. Dengan itu, Dion berbalik untuk pergi, saya akan berkunjung dalam beberapa hari untuk membantu. Tidak ada yang perlu berubah dari cara Anda beroperasi, kata Dion sambil menyerahkan cincin itu kembali kepada para tetua. Memikirkan sesuatu, Dion mengambil inspirasi dari permainan kuno yang belum sempat dia mainkan. Dengan lambaian tangannya, formasi kompleks ungu emas mulai melayang di atas kepala semua orang yang hadir. Ini bukanlah susunan yang berbahaya. Saya lebih suka jika Anda tidak pernah membicarakan hal ini. Saya tidak bisa menggunakan taktik ini untuk melawan orang lain, tapi saya rasa saya bisa mempercayai mereka untuk tidak membicarakan hal ini. Adapun kalian semua, aku akan menghilangkan ketidakmampuan kalian untuk membicarakan kejadian hari ini ketika waktunya tepat. Sama seperti permainan kuno yang menghalangi kemampuan orang untuk berbicara tentang aturan, Dion menghalangi kemampuan orang yang hadir untuk berbicara atau mengomunikasikan apa yang terjadi di sini. Para tetua mengangguk, menyetujui permintaan Dion. 3 jam kemudian, hari sudah malam dan Dion baru saja selesai menanamkan susunan ke dalam pikiran semua orang.
Dia saat ini sedang berjalan kembali ke Akademi Acachia, ketika dia tiba-tiba merasakan kehadiran di belakangnya. Dion mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dalam kasus terburuk, dia bisa memanggil para jenderal iblis, tapi dia tidak ingin menjadi sangat senang. Siapa ini? Katanya penuh selidik. Tawa ringan bergema saat kilatan angin muncul di hadapan Dion. Jadi kamu begitu mudah merasakan kehadiranku? Entah aku berkarat atau indramu sangat tajam. Dion mendongak dan menemukan Penatua Flyleaf tersenyum padanya. Apakah ada masalah, Penatua Flyleaf? Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin kamu ikut denganku menemui seseorang. Oh, dan siapa itu? Putri Kerajaan Elfin. Murid Dion mengerut. Putri Kerajaan Elfin. Dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Ri, tapi dia sangat jarang menyebut sepupunya. Juga, mengapa putri ini ingin bertemu dengannya di antara semua orang? Apa yang telah dia lakukan untuk menarik perhatiannya? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 190 kompleks. Dion menyipitkan matanya mendengar kata-kata Penatua Flyleaf. Dia sudah siap untuk momen seperti ini, tapi sepertinya momen itu akan datang lebih cepat dari perkiraannya. Pada hari yang sama Penatua Flyleaf mencoba menggunakan teknik sugesti selama ceramahnya. Dion merasa ada sesuatu yang lebih dalam cerita tersebut. Alasannya sederhana. Teknik sugesti tidak membantu Anda belajar lebih baik, teknik ini hanya membuat Anda menghargai kata-kata yang Anda dengarkan. Itulah sebabnya Zaltarish menggunakan teknik ini selama debat mereka. Awalnya, Dion menepisnya. Sejauh yang dia tahu, Akademi Acachia memiliki sistem penghargaan bagi guru yang mendapatkan rasa hormat paling besar dari siswanya. Sebuah sistem yang digunakan di dunia fana manusia. Tapi, dia selalu menyimpan kemungkinan kedua dalam pikirannya. Kemungkinan bahwa sebuah kerajaan yang dilanda kerusuhan akan menjadi sarang pemberontakan. Pemberontakan yang membutuhkan pendukung yang harus diperoleh oleh seseorang. Dan sekarang sepertinya kemungkinan kedua itu adalah yang benar. Dion menghela nafas. Tidakkah menurutmu konyol jika putri suatu kerajaan perlu mencari pengikut dengan cara ini? Penatua Flyleaf tertawa getir. Menjadi putri kerajaan Elfin, setidaknya saat ini, tidak lebih dari sebuah gelar kosong. Kami tidak memiliki preseden untuk nepotisme, dan tahta tidak diwariskan dengan cara konvensional. Penatua Flyleaf mengeluarkan pelat susunan dan menutupi keduanya dalam susunan penyembunyian sebelum berjalan menuju pinggiran kota. Aku tahu, empati sejati, benar. Maukah kamu menjelaskan kepadaku apa itu? Meskipun Penatua Flyleaf sedikit terkejut karena Dion mengetahui hal ini, dia hanya bisa mengabaikannya. Anak ini telah mengejutkannya berkali-kali, mengapa dia tidak punya cara untuk mengetahui hal ini? Empat sejati bukanlah sesuatu yang kita definisikan secara ketat. Ini adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang menimbulkan reaksi spesifik dalam peringkat buku besar. Satu-satunya definisi yang kita miliki adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, orang yang melihat segala sesuatu. Itu semuanya. Dion mengerutkan kening. Dia sadar bahwa buku peringkat itu diasumsikan dihancurkan oleh anggota kerajaan Elfin. Jadi bukankah itu berarti mereka tidak bisa lagi menyebutkan empati sejati berikutnya? Meskipun Dion memiliki buku besar itu bukanlah sesuatu yang dia ingin pisahkan, dan itu jelas bukan sesuatu yang dia ingin biarkan orang lain mengetahuinya dulu. Meskipun Jade telah melihat buku tebal itu, dia secara diam-diam telah menempatkan sebuah arai di dalam dirinya pagi ini untuk menghentikannya agar tidak pernah membicarakannya. Itulah alasan. Tamasya kecil mereka. Kenapa lagi dia menuruti keinginannya seperti yang dia lakukan? Dia mungkin merasakan kemarahan yang tiada taraf saat ini, tapi dia masih menyimpan Madeline di dalam hatinya. Bagian yang menyedihkan adalah Dion berbohong pada dirinya sendiri. Jika dia melakukannya hanya untuk menempatkan arai di dalam Jade tanpa dia sadari, 10 menit sudah cukup. Tidak perlu memakan waktu berjam-jam. Jelas sekali bahwa penilaiannya masih kabur bagi siapapun yang menyaksikan tindakannya. Tapi bagi Dion, ada cara untuk mengatasi kegilaannya. Dia hanya tahu dia tidak akan pernah melewati batas di mana dia tidak bisa kembali lagi. Terlepas dari semua ini, Dion menyingkirkan pemikiran ini. Dan bagaimana hal ini terhubung dengan pendeteksi kebohongan manusia? Penatua Flyleaf terkekeh. Saya perhatikan Anda dekat dengan Jade Eostre, Anda bukan pasangan yang buruk. Tapi, jelas fakta bahwa dia bisa membacamu membebani pikiranmu. Dion tidak mengatakan apapun tentang ini. Dia dan Jade cocok. Dia tidak pernah berpikir seperti itu terhadapnya, dan dia ragu dia akan berpikir seperti itu. Baginya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Madeline? Dia tidak melakukan apapun selain mencoba merayunya. Jika dia bersikeras pada hubungan seperti itu, darah esensinya tidak akan keberatan. Tapi jika dia berharap dia melewati batas, itu tidak akan terjadi. Kebohongan lainnya. Tampaknya Dion sering melakukan hal itu pada dirinya sendiri akhir-akhir ini. Penatua Flyleaf sepertinya memperhatikan reaksi Dion dan menghela nafas. Kamu mungkin sudah menebaknya, tapi demi kepentingan terbaik kami, kamu jatuh cinta pada gadis Elfin dan menikahinya.
Faktanya, siapapun dalam aliansi kami bebas memilih kecuali sang putri dan sepupunya, Ri. Raja Acachia dan saudaranya cukup egois dalam hal ini. Maafkan aku untuk memberitahumu. Dion menganggap kata-kata Penatua Flyleaf aneh. Mereka cukup peduli dengan bakatnya hingga mengundangnya bergabung dengan mereka, tetapi kemudian memberikan batasan seperti ini? Apakah mereka mengira Dion tidak mampu merayu Ri dan sepupunya jika dia mau? Apakah mereka benar-benar mengira dia hanya bisa mendapatkan kasih sayang mereka dengan memaksa mereka menikah dengannya? Dia merasakan darahnya mendidih. Menonton Dion, Penatua Flyleaf merasa sulit menahan seringainya, tetapi dia berhasil melakukannya. Kamu mungkin pintar, tapi kamu masih terlalu muda untuk bermain-main dengan seseorang yang seumuran denganku. Saya yakin Anda merasa sangat kompetitif sekarang? Kita akan melakukannya. Ayo rayu putri kecil kita. Sebenarnya Penatua Flyleaf mengatakan ini dengan sengaja. Kepala sekolah Acachia dan Raja Acachia tentu saja tidak akan kesulitan menikahkan putri mereka dengan Dion jika Dion mendapatkan bantuan mereka. Tapi, para tetua juga memahami dengan jelas kepribadian Dion setelah begitu lama mengawasinya. Ketika Dion sedang fokus pada sesuatu, meski dia mencintai wanita, seolah-olah mereka tidak ada. Dengan kemarahan Dion seperti sekarang, jika jadi tidak gigih, dia bahkan tidak akan berbicara dengannya sampai dia membalas dendam. Bahkan, sudah lebih dari seminggu dia tidak membaca pesan dari Madeline. Jika mereka membiarkan ini terus berlanjut, bukankah rencana mereka untuk mengikat Dion dengan putri mereka akan gagal? Dan yang terburuk adalah Dion menyatakan dia sudah memiliki tunangan. Tapi, ketika mereka memeriksa melalui saluran khusus mereka untuk pergerakan klan Dewa Sapientia, tidak ada satupun jenius pertama mereka yang bertunangan. Tapi, di saat yang sama, mereka memiliki anggota keluarga Eostre di pihak mereka, yaitu Jade. Jadi, mereka sadar sepenuhnya bahwa Dion tidak berbohong. Artinya, Dion memiliki fokus lain, pengakuan atas hubungannya dengan Madeline. Dan itu membawa mereka kembali ke titik awal, bagaimana membuat Dion berhenti fokus pada hal lain dan mulai memperkuat hubungannya dengan kerajaan Elfin. Saya melihat Anda suka menindas generasi muda, Penatua Flyleaf. Kamu belum menjawab pertanyaanku loh, kata Dion penuh pengertian. Penatua Flyleaf menghela nafas, berpura-pura dikalahkan. Tapi, dia tahu betul dia telah menyalakan api di Dion. Keluarga Eostre memiliki silsilah yang kompleks. Perwujudan mereka memungkinkan mereka memiliki kecocokan tertinggi dengan silsilah empati sejati, namun, mereka juga paling jauh